Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Suharda Oktavian Syah, NIM G0311911032. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 2, yaitu contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan analisis regresi linear berganda. Adapun poin-poin yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama, membuat persamaan garis regresi linear berganda secara manual dan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yang kedua yaitu mencari variabel yang memberikan pengaruh lebih besar dalam kasus yang dipilih. Yang ketiga yaitu berapa koefisien determinasinya dan interpretasi hasil. Dan yang terakhir yaitu melakukan UJF. Contoh kasus yang kami ambil pada kesempatan kali ini yaitu menurut pengamatan sekelompok mahasiswa pertanian Universitas Hasanuddin, hasil panen suatu perkebunan buah stroberi ditentukan oleh jumlah pupuk yang diberikan dan banyak tenaga yang dipekerjakan untuk menggarap perkebunan tersebut. Berdasarkan data hasil panen perkebunan sepanjang 10 tahun terakhir, berikut disajikan data jumlah pemberian pupuk dan jumlah pekerja sebagai berikut. Dengan melihat tabel tersebut, kita dapat mengetahui yang mana yang merupakan variabel bebas dan yang mana yang merupakan variabel tidak bebasnya. Variabel bebas yaitu X1 merupakan jumlah pupuk, X2 yang merupakan jumlah tenaga kerja, sedangkan variabel tidak bebasnya yaitu Y yang merupakan hasil panen. Sekarang kita akan membuat persamaan garis regresi linear berganda secara manual. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu mengolah data pada tabel. Berbeda dengan tabel sebelumnya, tabel ini kita menambah beberapa kolom untuk mengisi beberapa elemen yang kita butuhkan. Elemen yang kita tambah yaitu X1Y, X2Y, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Pada bagian bawah tabel terdapat hasil atau jumlah dari setiap bagian, yaitu sigma Y, sigma X1, sigma X2, sigma X1Y, sigma X2Y, sigma X1, X2, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Apabila kita sudah mengolah data seperti tabel berikut ini, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai dari setiap elemen. Untuk menentukan nilai dari setiap elemen, kita melakukan pendugaan koefisien regresi dengan metode kuadrat terkecil. Yang pertama yaitu sigma X1 kuadrat. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, hasil yang kita peroleh yaitu 510,4. Yang kedua, sigma X2 kuadrat. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, hasil yang kita peroleh yaitu 14.228,1. Selanjutnya sigma Y kuadrat. Dengan metode kuadrat terkecil, hasil yang kita peroleh yaitu 524,9. Selanjutnya sigma X1Y. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, hasil yang kita peroleh yaitu 453,4. Selanjutnya sigma X2Y. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, maka hasil yang kita peroleh yaitu 1390,3. Dan yang terakhir yaitu sigma X1 X2. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, hasil yang kita peroleh yaitu 1168,8. Setelah kita peroleh nilai dari setiap elemen, maka kita mencari nilai B1 dan B2. Rumus B1 yaitu
sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurang dengan sigma X2Y dikali sigma X1 X2 dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang dengan sigma X1 dikali X2 kuadrat. Sehingga hasil yang kita peroleh nantinya yaitu 0,818537,343. Selanjutnya yaitu mencari nilai B. Rumus yang kita gunakan yaitu sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang dengan sigma X1Y dikali dengan sigma X1 X2 dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang dengan sigma X1 kali X2 kuadrat. Dengan demikian, hasil yang kita peroleh yaitu 0,03047452. Apabila kita sudah memperoleh nilai B1 dan B2, maka langkah selanjutnya yaitu mencari nilai A. Rumus untuk mencari nilai A yaitu sigma Y dikurang B1 dikali sigma X1 dikurang B2 dikali sigma X2 dibagi dengan N. Maka hasil yang kita peroleh yaitu 9,457368582. Selanjutnya untuk menentukan persamaannya, maka kita memasukkan nilai yang kita peroleh ke dalam persamaan umumnya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 9,457368582 ditambah 0,818537,343 X1 ditambah dengan 0,030474452 X2. Sebelum saya melanjutkan penjelasan poin kedua yaitu variabel mana yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap hasil panen, maka teman saya, Saudari Justasya, akan menjelaskan bagaimana cara membuat persamaan garis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Apakah hasil dari persamaan dengan menggunakan Microsoft Excel sama dengan persamaan yang dibuat secara manual? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justasya Nanda Putri Buntu Payung dengan NIM G0311911094. Nah, berdasarkan dengan apa yang telah diterangkan oleh teman saya sebelumnya, Saudara Suho, maka saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membuat persamaan garis regresi linear berganda dengan menggunakan software atau aplikasi Excel. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel di lembar kerja Excel. Nah, setelah menyajikan atau membuat data atau tabel pada Excel, hal selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu dengan mengklik pada toolbar, menu data, kemudian data analisis. Setelahnya akan muncul sebuah kotak dialog. Pilih menu regression, kemudian klik OK. Lalu akan dimunculkan sebuah kotak menu yang akan kita isi berdasarkan data yang kita miliki. Nah, untuk input Y range akan kita isi berdasarkan sel di mana data Y itu berada. Kita hanya perlu memblok dari judul kolom sampai kepada data terakhir. Nah, untuk input X range, kita juga perlu melakukan hal yang sama, yaitu dengan memblok sel di mana masing-masing data X1 dan X2 atau variabel bebas berada. Setelahnya, klik menu labels, yang berarti kita memerintahkan Excel untuk membaca sel atau kolom pertama itu sebagai judul.
dan tidak akan dikelola menjadi data. Selanjutnya untuk output option, saya mengklik output range, di mana saya menginginkan agar hasil atau output dari data saya ini ditampilkan pada worksheet dan workbook yang sama. Jadi saya hanya perlu menentukan pada sel mana output saya diletakkan. Nah, setelahnya untuk residuals, saya memilih semua menu yang ada, begitupun dengan normal probability. Setelah itu klik OK, maka akan dimunculkan hasil atau output pengolahan data kita. Nah, berdasarkan dari tabel tersebut, maka akan diperoleh dugaan persamaan garis regresi linear berganda sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 9,457368532 ditambah 0,8185373444 ditambah 0,0304744452 Nah, dari dugaan persamaan garis regresi linear tersebut, maka ada beberapa poin yang dapat disimpulkan. Itu yang pertama, dalam hal tidak adanya pemberian pupuk dan tenaga pekerja yang digunakan, mengindikasikan bahwa sebanyak 9,46 ton produksi atau hasil panen buah stroberi akan ada setiap tahunnya. Kemudian poin yang kedua, koefisien B1 yaitu sebesar positif 0,8185373444 menunjukkan bahwa setiap penambahan pupuk sebanyak 1 kg maka akan memberikan kontribusi penambahan jumlah produksi atau hasil panen sebanyak 0,8185373444 ton per tahun dengan asumsi bahwa jumlah pekerja atau X2 itu sama atau konstan. Nah, yang selanjutnya yaitu koefisien B2 sebesar positif 0,030474452 menunjukkan bahwa setiap penambahan pekerja sebanyak 1 orang maka akan memberikan kontribusi penambahan jumlah produksi atau hasil panen sebanyak 0,030474452 ton per tahun dengan asumsi bahwa jumlah pupuk yang diberikan atau X1 itu sama atau konstan. Baik, saya akan menjelaskan lagi poin kedua, yaitu variabel mana yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap hasil panen. Bila diperhatikan dari persamaan garis regresi, dapat kita ketahui bahwa nilai B1 lebih besar daripada nilai B2. Nilai B1 yaitu 0,81853734, sedangkan nilai B2 yaitu 0,03047445. Nah, B1 menandakan kemiringan X1, yaitu jumlah pupuk yang diberikan. Sedangkan B2 menandakan kemiringan X2, yaitu jumlah pekerja. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa pemberian pupuk lebih berpengaruh daripada jumlah pekerja dalam menentukan hasil panen buah stroberi. Nah, selanjutnya yaitu menentukan nilai dari koefisien determinasi kasus. Cara pertama yaitu cara manual, di mana kita akan menentukan koefisien determinasi berdasarkan rumus atau persamaan R kuadrat sama dengan B1 dikali sigma X1Y ditambah dengan B2 dikali sigma X2Y dibagi dengan sigma Y kuadrat. Nah, masing-masing nilai dimasukkan berdasarkan perhitungan sebelumnya, di mana telah dijelaskan oleh teman saya, saudara Suho. Nah, setelah itu, maka kita akan peroleh hasil 0,7877566643. Nah, adapun untuk menggunakan cara kedua yaitu Excel, maka kita hanya perlu memperhatikan pada tabel output data kita sebelumnya, yaitu pada tabel regression statistik. Perhatikan pada baris R square.
Nah, nilai R² tersebutlah yang menjadi nilai dari koefisien determinasi atau R kuadrat itu. Dimana berdasarkan tabel yang ada, maka nilai dari koefisien determinasi yaitu 0,78775644. Nah, dapat diperhatikan bahwa antara hasil dengan menggunakan cara manual dan dengan menggunakan Excel tidak memiliki perbedaan yang berarti. Atau bisa kita simpulkan bahwa R2 atau koefisien determinasi itu sama dengan 0,7877, atau apabila kita persenkan menjadi 78,77%, yang artinya ada 78,77% keragaman hasil produksi atau hasil panen, yaitu Y, yang dapat dijelaskan oleh keragaman pada jumlah pupuk atau X1 dan jumlah pekerja yaitu X2. Sisanya yaitu sebesar 21,23% dijelaskan oleh faktor lainnya di luar variabel-variabel pada persamaan regresi tersebut. Selanjutnya yaitu dengan melakukan uji F. Cara pertama yaitu cara manual, sama seperti cara manual sebelumnya, yaitu kita hanya perlu menggunakan rumus atau persamaan. Nah, untuk uji F ini sendiri digunakan rumus atau persamaan F sama dengan R kuadrat dalam kurung N dikurang K dikurang 1 per K dalam kurung 1 dikurang R kuadrat. Nah, masing-masing kita masukkan nilainya, maka akan diperoleh 12,990500434. Nah, sedangkan untuk cara kedua yaitu menggunakan Excel, kita hanya perlu memperhatikan pada output data kita sebelumnya, yaitu pada tabel ANOVA. Pada kolom F, di situ sudah tercantumkan nilai dari uji F, yaitu 12,990500443, yang juga tidak jauh berbeda hasilnya ketika kita mencarinya dengan menggunakan cara manual. Nah, pada tabel significance F dapat diperhatikan nilai yang tertera, yaitu 0,004404731. Nah, berdasarkan dari hasil uji F kita tersebut, maka akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut, dimana seperti yang telah kita ketahui, jika H0 itu merupakan kondisi di mana B1 sama dengan B2 sama dengan 0, berarti jumlah pupuk dan jumlah pekerja atau X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap hasil panen buah stroberi atau Y. Dan untuk kondisi H1 di mana B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0, berarti jumlah pupuk dan jumlah pekerja atau X1 dan X2 berpengaruh terhadap hasil panen buah stroberi atau Y. Nah, nilai F hitung adalah 12,99 dengan taraf signifikansi 0,0044 atau 4,4 kali 10 pangkat min 3. Nah, nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti H0 ditolak, sehingga disimpulkan secara serempak variabel bebas atau jumlah pupuk dan pekerja berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas atau jumlah produksi atau hasil panen untuk taraf signifikan 5%. Tiba saatnya kami akan menutup video ini. Demikian pembahasan kami terkait contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Jika terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari kami, berlayar di atas kapal, jangan lupa mampir ke kota Bali. Kami mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih sudah menonton video kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.